Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tenis, bertemu lagi dengan saya Wandi Gumelar, nomor absen 38, salah satu peserta pelatihan Ganis PHPKB angkatan kedua tahun 2022. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menetapkan isi kayu bundar kecil, yang mana menetapkan isi kayu bundar kecil ini termasuk dalam salah satu kompetensi yang memiliki elemen kompetensi dan dalam menyiapkan peralatan. Dalam menyiapkan peralatan ini, kita harus menyiapkan dan memahami peraturan serta prosedur yang berlaku dalam kompetensi ini. Pertama adalah peraturan. Yang pertama, Permen LHK nomor 8 tahun 2021 tentang hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penguatan hutan, hutan lindung, dan hutan produksi. Yang kedua, Perdijen P05 tahun 2009 tentang angka konversi volume tumpukan stapometer ke dalam volume satuan meter kubik limbah pembalakan berupa tunggak. Yang ketiga, Perdijen BPK nomor P7 2009 tentang angka konversi volume tumpukan stapometer ke volume satuan meter kubik untuk kayu bulat yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku setir. Yang keempat, Surat Edaran SE 7 2010 tentang angka konversi dari meter kubik ke ton, angka konversi volume tumpukan stapometer ke dalam volume satuan meter kubik. Yang terakhir adalah Perdijen PHPL P7 tahun 2019 tentang metode pengukuran kayu bergaharu. Nah, setelah itu ada prosedur yang harus kita pahami juga, diantaranya 1. SNI 7533.1 2010 kayu bundar bagian 1 istilah dan definisi. Yang kedua, SNI 7533.3 2018 kayu bundar bagian 3 bagian pemeriksaan. Yang ketiga ada SNI 7534.1 2010 kayu bundar daun lebar bagian 1 klasifikasi persyaratan dan penandaan. Yang terakhir ada SNI 8911 2020 tentang pengukuran dan penetapan isi kayu bundar. Setelah peraturan dan prosedur yang kita pahami, kita juga harus menyiapkan peralatan yang lainnya. Di antaranya adalah pertama, tongkat ukur, kedua, pita ukur, ketiga, timbangan. Di lain itu juga kita harus menyiapkan alat hitung, alat tulis kantor, juga ada buku ukur serta APD lengkap dari mulai helm, terus juga ada masker, ada kacamata pengaman, ada sarung tangan, ada rompi, dan juga terakhir jangan lupa adalah sepatu pengaman atau sepatu boot dan yang lainnya. Nah, pada prinsip pengukuran kayu bundar kecil ini, cara-cara pengukuran untuk kayu bulat seperti main kayu bulat kecil bundar atau kayu bulat kecil dan atau kayu bulat sedang serta kayu bulat yang pemanfaatan sebagai bahan baku industri pulp, perhitungan volumenya dapat menggunakan stapometer atau XM. Sedangkan sortimen kayu bundar sedang, dan kayu bundar kecil yang pemanfaatnya selain untuk bahan baku pulp, kayu pertukangan misalnya, vinil dan sebagainya, perhitungan volumenya menggunakan metode pengukuran kayu bulat atau Bradleton metrik. Nah itu sebagai pembuka, sekarang kita akan menuju lokasi untuk mengukur dan mengidentifikasi cara pengukuran kayu bulat kecil menggunakan stapometer dengan dua segmen, yaitu yang pertama adalah kayu beraturan, tumpukan yang beraturan, yang kedua adalah kayu tumpukan tidak beraturan. Terima kasih banyak, kita akan menuju lokasi. Baik, sahabat Ganis PHPKB, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan melaksanakan penghitungan isi kayu bulat kecil, dimana untuk perlengkapan itu kita jangan lupa ada tambahan juga. Pertama APD lengkap, kedua kita gunakan juga buku ukur, ketiga sediakan alat tulis kantor, bisa pulpen, penghapus dan yang lainnya. Keempat, jangan lupa alat hitung, bisa berupa kalkulator atau bantuan handphone. Baik, sekarang kita akan melaksanakan pengukuran untuk mengukur isi volume kayu bundar. Di sini terlihat ya, sebenarnya ini adalah bentuk yang beraturan. Makanya kita akan menggunakan sistem stapometer, penghitungan yang segmennya cuma satu dan itu bentuknya adalah beraturan. Kita akan mulai menghitung. Untuk tinggi tumpukan adalah 1,05 meter. Panjangnya kita dapati 1,20 meter. Dan untuk lebarnya kita dapati 0,85 meter.
Kita akan tuliskan di sheet. Untuk penghitungan ini nanti akan kita gunakan rumus berapa meter sama dengan tinggi tumpukan dikali panjang tumpukan dikali lebar tumpukan. Untuk lebih jelasnya kita akan hitung di kantor dan hasilnya nanti kita akan jelaskan pada saat terakhir nanti. Terima kasih banyak. Kita akan menuju ke tumpukan yang tidak beraturan. Cut. Setelah kita dapatkan tumpukan beraturan, sekarang kita akan menghitung dengan staplemeter tumpukan yang tidak beraturan. Baik, kita terlebih dahulu menghitung tinggi. Pertama dari sini dihasilkan tinggi 0,45 meter. Lebarnya kita tulis terus lebarnya adalah 1 meter dengan panjang pertama di segmen ini adalah 1 meter. Tinggi yang kedua di sini 0,75. Ini hitungan untuk segmen pertama. Terus segmen yang kedua sama, tinggi yang ini dihitung 0,75 dengan panjang 1,3 meter. Tinggi di sini untuk segmen ketiganya adalah 1 meter dengan lebar ini hasilkan adalah 1 meter. Untuk penghitungannya akan kita laksanakan di kantor. Mengingat ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sistem penghitungannya. Nanti kami akan jelaskan. Terima kasih banyak. Mulai. Sahabat Genis, setelah tadi kita melakukan pengukuran dan identifikasi terhadap tumpukan beraturan dan tumpukan tidak beraturan pada kayu bundar kecil dengan menggunakan staplemeter pengukurannya, kita akan menghitung hasil pengukuran tadi. Yang pertama adalah hasil pengukuran dan identifikasi tentang tumpukan kayu beraturan. Kayu yang diukur termasuk dalam jenis kayu akasia. Diketahui tinggi tumpukan atau PTP adalah 1,05 meter. Kita bulatkan menjadi 1,0 meter. Panjang tumpukan atau PTP sama dengan 1,20 meter. Lebar tumpukan atau LTP sama dengan 0,85 meter. Kita konversi menjadi 0,80 meter. Untuk isi staplemeter sama dengan rumusnya tinggi tumpukan dikali panjang tumpukan dikali lebar tumpukan. Maka hasilnya adalah 1 dikali 1,2 dikali 0,8. Hasilnya adalah 0,96 staplemeter. Jadi isi staplemeternya adalah 0,96 staplemeter. Dikarenakan tumpukan tersebut jenis kayu akasia dengan angka konversi 1 staplemeter sama dengan 0,59 meter kubik, maka kita dapatkan isi meter kubik sama dengan isi staplemeter dikali angka konversi sama dengan 0,96 staplemeter dikali 0,59 meter kubik sama dengan 0,5664 meter kubik. Kita bulatkan menjadi 0,57 meter kubik. Maka isi meter kubik adalah 0,57 meter kubik. Yang kedua adalah tumpukan kayu tidak beraturan. Pada tumpukan kayu tidak beraturan ini diketahui dan diidentifikasikan bahwa kayu yang diukur adalah jenis kayu akasia. Diasumsikan dalam gambar tumpukan. Pertama, tinggi tumpukan awal adalah 0,45 meter, dibulatkan menjadi 0,40 meter. Tinggi tumpukan kedua adalah 0,75 meter, dibulatkan menjadi 0,70 meter. Tinggi tumpukan ketiga adalah 1,00 meter. Setelah itu kita ketahui ada panjang pertama, panjang segmen pertama adalah 1,00 meter. Selanjutnya ada panjang segmen kedua adalah 1,30 meter. Dan terakhir diketahui lebar dari segmen tersebut adalah 1,00 meter. Maka kita dapatkan segmen pertamanya adalah 0,4 ditambah 0,7 dibagi 2 dikali
panjangnya 1,0 dikali lebarnya 1,0, maka hasilnya adalah 0,5 dikali 1,0 dikali 1,0 sama dengan segmen pertama adalah 0,5 stapel meter. Selanjutnya di segmen kedua dihasilkan 0,7 dikali 1,0 dibagi 2 dikali panjangnya 1,3 dikali lebarnya 1,0, maka hasilnya adalah 1,7 dibagi 2 dikali 1,3 dikali 1,0 sama dengan 0,8 dikali 1,3 dikali 1,0. Untuk segmen kedua hasilnya adalah 1,04 stapel meter. Nah, isi stapel meter sendiri adalah segmen pertama ditambah segmen kedua, yang mana 0,5 stapel meter ditambah 1,04 stapel meter hasilnya adalah 1,54 stapel meter. Maka isi stapel meter adalah 1,54 stapel meter. Dikarenakan tumpukan tidak beraturan termasuk jenis kayu akasia dengan angka konversi 1 stapel meter sama dengan 0,59 meter kubik, maka isi meter kubik adalah isi stapel meter dikali konversi angka. Isi meter kubik sama dengan isi stapel meter dikali konversi sama dengan 1,54 stapel meter dikali 0,59 meter kubik sama dengan 0,9086 meter kubik. Kita bulatkan menjadi 0,91 meter kubik. Maka isi meter kubik dari tumpukan kayu tidak beraturan tersebut adalah 0,91 meter kubik. Nah, sahabat ganis, itulah tadi penghitungan tumpukan atau isi volume kayu benda kecil dengan tumpukan beraturan dan tumpukan tidak beraturan. Kurang lebihnya saya minta maaf, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan juga menjadi hal untuk perbaikan kita ke depannya. Saya mohon maaf sekali lagi karena banyak pelafalan yang memang kurang tepat dan juga banyak ada kesalahan dalam penghitungan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ganis PHPKB.